soal Pak Jokowi ini juga banyak ya, Anda punya data soal itu tadi ya, termasuk Pak Kasmujo ya, Anda lengkap, saya lihat Anda punya lengkap sampai tahun kapan dia masuk UGM-nya dan angkat dengan siapa saja dosen waktu jadi asisten dosen, Anda punya semua itu ya? Iya, saya menelusuri dan semua ini karena sebenarnya saya sebagai orang akademik tentu tergugah juga dengan apa yang terjadi di tanah air begitu. Ya. Walaupun secara langsung sebenarnya tidak ada urusan saya, tapi toh saya bermula dari sana sebagai orang akademik dan Yes. saya merasa ini juga semacam apa itu tugas saya juga memberi saran atau menambahkan informasi terserah mau diapakan nanti di tanah air begitu. Ya, curiosity sebagai seorang akademisi gitu ya, dan Anda beruntung datanya lengkap dan bisa diakses oleh publik ya, data itu semua ya. Oh, semua bisa diakses ya. Oh, nggak perlu ngumpet kayak Pak Lismon gitu ya, kemudian nggak perlu kayak gitu ya. Tidak, ya. Dan juga tidak akan ditanya ini untuk apa dan segala macam ya. Oke. Sekarang mari kita share apa saja temuan Anda ini soal ijazahnya, seputar kontroversi ijazahnya Pak Jokowi itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Mas Her untuk acara kita ini. Sebenarnya saya ingin berbicara secara umum dan apa namanya sharing informasi lah begitu mengenai hal-hal yang terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi ini. Jadi pertama nanti saya akan bicara soal apakah Jokowi mengapa dia tidak mau memperlihatkan ijazahnya itu dan dalam pandangan saya bagaimana gitu. Barangkali itu saya kemukakan dulu. Jadi kalau menurut saya kalau seorang seperti Mas Her atau saya itu ditanya orang tentang keaslian ijazah saya, dipertanyakanlah begitu. Sebenarnya itu urusan saya. Saya sebagai seorang yang belajar ya, tentu sangat malu itu saya melibatkan institusi tempat saya diberi pengetahuan, tempat saya dibesarkan secara intelektual, dalam konteks ini tentu UGM, untuk melibatkannya begitu. Jadi saya sebagai seorang mantan mahasiswa alma mater begitu, alumni maksud saya, itu saya malu ya. Saya perlihatkan saja ijazah saya. Jadi ini sebenarnya satu ini dalam pandangan saya ya. Tadi kan juga nyinggung bahwa ijazahnya Pak Hatta yang dari Leiden juga dipajang di sana malahan gitu. Dipajang ya begitu. Ya, jadi alangkah dari segi kemanusiaan tidak baiknya kita sudah diberi pelajaran, sudah dibesarkan, sudah menjadi insinyur oleh sebuah universitas yang memberikan kita bekal intelektual terus kita libatkan sehingga dia mengalami problem seperti sekarang ya. Nah, itu pertama ya. Nah, itu pandangan saya ya. Yang kedua itu soal pernyataan Pak Jokowi bahwa ijazahnya hilang begitu kan? Saya dengar begitu ya. Atau persisnya bagaimana? Enggak sebenarnya. Pak Jokowi masih menyimpan ijazahnya. Itu kan sempat muncul itu yang menyebutkan orang lain, bukan Pak Jokowi. Itu jadi Pak Jokowi Pak Jokowi nyimpan, beliau kan mengaku menyimpan itu dan ditunjukkan kepada wartawan dan juga ditunjukkan kepada polisi kan pengakuan Pak Jokowi itu. Iya. Jadi ini tambahan-tambahan yang dari yang lain begitu ya, barangkali. Ya. Saya kira itu hilang karena kemungkinan hilang itu saya pernah mengalami di sini dengan satu student saya dari Indonesia karena dikirim lewat pos sehingga tidak sampai begitu. Nah, kami akhirnya menerbitkan satu penjelasan dan mengganti tapi bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya kan itu nomor registernya sudah ada kan ya. Jadi kalau dalam konteks Pak Jokowi saya kira tidak akan hilang kan karena beliau kan tinggal di Solo dan kuliah di Jogja kan menghadiri kan. Jadi langsung diberikan waktu itu kalau benar ya ke tangannya gitu. Tidak mungkin hilang dalam simpanannya sendiri. Itu bukan urusan UGM tuh kalau hilang dalam simpanannya sendiri gitu. Nah, ya begitu. Nah, yang berikutnya ada soal Insinyur Kasmujo yang mengaku sebagai pembimbing skripsi Pak Jokowi ini. Mungkin ada slide yang saya kirimkan, itu bisa Pak Kasmujo ini kan mula-mula beliau berkata sebagai pembimbing, tapi saya dengar belakangan bisa dirubah lagi begitu kan? Pak Jokowi yang mengklaim beliau sebagai pembimbingnya dalam sebuah begitu ya. Nah, saya menemukan data di Leiden bahwa sebenarnya Pak Kasmujo pada tahun 1976 itu sudah menjadi dosen tetap di Fakultas Kehutanan UGM ya pada tahun 1976 ya. Dan itu dalam slide yang saya berikan ini bisa dilihat ini pangkatnya apa titelnya masih BSc ya di sini ya. Iya, BSc ya. Tampaknya pada masa itu di Fakultas Kehutanan UGM itu mungkin ada sarjana muda begitu sehingga BSc kebanyakan BSc tapi sudah ada yang insinyur beberapa orang. Nah, Pak Kasmujo itu tercatat pada tahun 1976 diangkat menjadi dosen tetap. Nah, belakangan saya dengar beliau itu mengatakan waktu itu masih asisten gitu. Ini menurut saya ini perlu dipertanyakan mengapa Pak Kasmujo itu terkesan berubah-ubah begitu. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam KRI harga mati.
Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya soal polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam hal ini sampai sekarang belum bisa terselesaikan, terungkap dengan baik dan gamblang, karena ada yang mengatakan palsu, ada juga yang mengatakan asli. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapi teman-teman dalam menilai, tetapi by logika sebetulnya kita beranggapan ya apa susahnya kalau ditunjukkan langsung, kan itu yang menjadi tanda tanya ya. Nah, kemudian tentu teman-teman, kalau kita menyadari bahwa ijazah itu suatu kebanggaan, suatu kebanggaan tersendiri bagi kita karena kita punya lulusan, kita punya gelar dan lain-lain. Tapi di satu sisi kita melihat Pak Jokowi kok udah lulus begini, dan itu juga suatu kebanggaan, pernah jadi presiden, tapi kok nggak mau tunjukkan ijazah, kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Jadi mungkin ya masyarakat Indonesia semakin besar dugaan atau kecurigaan mereka bahwa memang jangan-jangan beneran palsu lagi. Karena ya meskipun sudah bertahun-tahun kan tak kunjung disahkan, bukan disahkan ya, tak kunjung ditunjukkan ke permukaan. Kan itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering sekali beredar. Nah, tetapi di sini teman-teman, saya tidak akan panjang lebar jauh-jauh untuk membahas. Saya akan coba sampaikan berdasarkan komentar teman-teman kita saja. Karena saya yakin video ini sudah saya banyak sekali membahas soal tuduhan-tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ya, yang punya ijazah Hari Mulyono yang ditempel fotonya Dumatno yang gunakan Jokowi. Setelah Hari Mulyono meninggal, Jokowi ganti nama jadi Mulyono. Parah kali Jokowi ya. Waspada, saksi-saksi hilang satu persatu. Jaga diri baik-baik, orang berani dan jujur. Ijazah Jokowi foto milik Dumatno, apakah ijazah bersama? Bagaimana bisa begitu ya? Maaf Pak Jokowi, apa betul ayah Jokowi ajudannya dan audit Pak, dan audit ini ulama besar di Pergeran G30 SPKI kan Pak? Ajudannya apa bacanya? Dengan tidak mau Jokowi memunculkan ijazahnya mulai dari persidangan, di mana telah dihukum kasus ijazah Jokowi, dia orang menurut saya bukan pihak-pihak yang lain kebenaran membuat kisruh. Justru Jokowi yang membuat gaduh sebagai negarawan. Jadi banyak orang mengatakan Pak Jokowi ini nggak negarawan, buat gaduh dia. Padahal kalau ditunjukkan sudah selesai sebetulnya, kan itu yang menjadi sering sekali penyampaian yang saya dengar gitu ya. Nah, kemudian yang harus dicari juga adalah Hari Mulyono meninggal tiba-tiba tahun 2018, setahun mau pemilu 2019, yang mana ada 770 KPPS wafat dengan alasan kecapean, karena ada Cindo yang sampai ngomong begini, lu liatin ya, apapun caranya Jokowi pasti yang menang jadi presiden. Jadi semua sudah by design tingkat tinggi ya. Benar-benar udah nggak punya malu Mulyono, kayak udah putus urat malunya, parah. Berhubung di sini banyak pengikut Egy Sujana, mari kita panjatkan doa buat calon presiden kita nanti biar lekas sembuh. Yang jelas Mukidi tidak bekerja sendiri, sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang. Mukidi punya tim untuk mewujudkan ambisinya. Pembela Pak Jokowi lucu-lucu, pembelaannya ya yang tidak masuk akal. Sehat semoga pendukungnya pada sadar ya. Jika benar tempat menimba ilmu kacau seperti ini, kapan negeri ini akan maju? Tipu menipu dan berbohong akan menghambat kebijakan pemerintah. Seorang mahasiswa dimanapun universitasnya bisa ikut kegiatan mahasiswa tapi tidak jaminan jadi sarjana. Nah, bisa kuliah, setiap orang bisa saja kuliah, tapi
belum tentu bisa lulus semuanya gitu ya. Ada, kalaupun lulus pasti barangkali sampai 5 tahun, 4,5 tahun, ada yang cuti, ada yang DO bahkan gitu ya. Kemudian yang jelas nalar sehat mengatakan apakah ia nulis nama sendiri salah satu lembar dokumen penting. Siapa yang pernah nulis nama sendiri tapi salah? Yang udah tahu saya ya. Jokowi bisa membelah tiga trik ya. Jadi Mulyono, terkadang jadi Mulyadi juga terkadang jadi Mulyadi yang jago tupa tipu dan bisa menyamarkan polisi. Dia bisa yang palsu menjadi asli, dia dukun politik zaman now. Itulah sebabnya Polri bisa merekayasa kasus sesuai kehendaknya bila hasil forensik tidak dipublikasi. Dunia semakin tua, manusia bergerombol mengambil alih peranan iblis lewat medsos, fitnah, hoax, ya. Kalaupun disebutkan fitnah atau hoax atau apalah itu gitu ya, tetapi di satu sisi memang kan diklaim asli gitu ya. Ya kenapa tidak mau tunjukkan yang aslinya biar ini tidak gaduh lagi. Ngapain dibuat ribet, ngapain bertele-tele, tunjukkan saja langsung. Kan itu yang menjadi pemikiran-pemikiran yang sering saya sampaikan, yang sering saya dengarkan dari berbagai penyampaian teman-teman kita ya. Ya, tapi mungkin kita memang punya pendapat yang berbeda, punya perspektif yang mungkin tidak sama. Jadi oleh karena itu, ya teman-teman juga nanti boleh memberikan pendapat yang lainnya juga di komentar pada video ini ya. Ya, yang terakhir saya sampaikan, Jokowi sudah tidak punya rasa malu karena yang dilakukan selama ini hanya kebohongan demi kebohongan yang tidak kunjung berhenti. Sehingga bisa dianalisa bahwa watak dan perilaku seseorang itu memang tidak akan berubah sampai mati kalau tidak ada niatan dari hati terdalam. Betul Pak, kalau orang normal otaknya nggak cawe-cawe pasti ijazah diperlihatkan ke publik daripada bikin Facebook. Mungkin itu saja teman-teman penyampaian dari saya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Sekali lagi silakan sampaikan pendapat Anda, perspektif, pemikiran teman-teman di komentar pada video ini agar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.